Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kembali lagi kita membacakan hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan tentang rukun Islam yang kelima, yaitu haji. An Abi Qatadah al-Ansari fi qissati saydihi al-himar wal-wahshi wa huwa ghairu muhrimin qala Rasulullah li ashabihi wa kanu muhrimina hal minkum ahadun amarahu aw asyara ilaihi bi syai'in qalu la qala fakulu ma baqiya min lahmihi muttafaqun alaih. Dari Abu Qatadah al-Ansari tentang kisah dia memburu keledai liar, di mana Qatadah ini tidak sedang ihram. Kita tahu bersama Pak bahwa orang yang ihram, apakah itu umroh atau haji, maka mereka dilarang untuk memburu binatang. Allah sebutkan hal itu di surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memburu binatang sementara kalian ihram. Wa hurrimat alaikum saydul bahri ma dumtu hurum. Nah, ketika para sahabat berihram, Qatadah yang ikut di rombongan itu tidak sedang berihram. Kemudian dia memburu keledai liar, lantas memberikannya kepada sahabat yang sedang ihram. Kemudian hal ini ditanyakan oleh Rasulullah, apakah boleh memakan hasil buruan tersebut? Maka Rasulullah balik bertanya kepada mereka ini, hal minkum ahadun amarahu aw asyara ilaihi bi syai'in? Apakah di antara kalian ada yang memerintahkan Abu Qatadah ini atau memberikan isyarat ke tempat hewan buruan tersebut? Nah, jika salah satu dari dua ini tidak terpenuhi atau dua-duanya tidak ada, maka halal bagi orang yang ihram memakan hasil buruan. Kata sahabat, qalula, tidak, kami tidak memerintahkan dia, tidak pula memberikan isyarat kepadanya. Maka kata Rasulullah, fakuluh, makanlah kalau begitu, karena itu adalah hadiah buat kalian. Kalian tidak ta'awun, saling tolong menolong dalam hal ini. Nah, para ulama berselisih Pak tentang memakan hewan buruan ini, hasil tangkapan buruan ini, apakah boleh bagi orang yang sedang ihram ataukah tidak boleh. Jumhur ulama mengatakan boleh memakannya selama bukan ada perintah atau ada isyarat dari orang yang sedang berihram. An Sabi ibn Jasamah al-Laisi annahu ahda li Rasulillahi himaran wahsyian wa huwa bil abwa aw biwaddan faraddahu alaihi wa qala inna lam narudduhu alayka illa anna hurum. Dari Sabi bin Jasamah bahwasanya dia menghadiahkan kepada Rasulullah keledai liar yang dia buru, yang dia tangkap, sementara Rasulullah berada di daerah Abwa yang sedang berihram untuk menunaikan haji. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak pemberian tersebut dan menyebutkan alasannya, tidaklah kami menolak pemberianmu ini kecuali kami sedang berihram. Apa bedanya dengan sebelumnya, Pak? Kalau sebelumnya diberikan oleh Abu Qatadah, ini diberikan oleh Sa'bi ibn Jasamah.
Perbedaannya Pak, kalau Sok Ibnu Jasama ini memang dia niatnya berburu untuk menghadiahkan pada orang yang sedang ihram. Kalau Abu Qatadah nggak ada niatan untuk untuk menghadiahkan kepada orang yang sedang ihram. Nah, di sini perbedaannya. Sehingga Rasulullah di hadis sebelumnya membolehkan, tapi di hadis ini dia menolak. Nah, intinya apa Pak? Kalau sekiranya yang berburu ini dia tidak ada niatan dari awal gitu ketika dia berburu untuk menghadiahkan nanti kepada orang yang sedang ihram, maka Bapak boleh dimakan. Tapi kalau sekiranya dia niatannya dari awal memang untuk menghadiahkan nanti, maka ini tidak boleh diterima. Nah, jadi sahabat ini menghadiahkan kepada Rasulullah karena memang Rasulullah hanya menerima hadiah, tidak menerima apa-apa sedekah. Apa bedanya ini hadiah dengan sedekah? Kalau sedekah itu pemberian yang tujuannya mencari pahala. Paham? Kalau hadiah tujuannya untuk menarik hati. Nah, ketika mungkin istri kita marah-marah di rumah, mungkin coba belikan emas sekilo atau kasih uang segepok gitu Pak, pasti dia akan tunduk. Karena Anda menarik hatinya dengan apa? Dengan hadiah. Maka hadiah ini itu tadi membuat orang itu tertunduk-tunduk kepada kita yang memberinya. Nah, kata Rasulullah, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, pasti kalian saling mencintai, saling menyukai satu sama lain. Nah, adapun sedekah Rasulullah enggak menerima. Karena ini adalah ausahu malinas, kotoran harta manusia. Demikian juga nanti keluarga-keluarga Rasulullah. Maka bagi mereka yang mengaku dzurriyyah, keturunan Rasulullah, baik di Balikpapan, di Jawa, di Manado sana, enggak boleh apa-apa menerima sedekah. Apakah itu Habib ataukah Syarif ataukah Syarifah, pokoknya enggak boleh menerima apa-apa sedekah. Karena itu adalah keturunan Rasulullah kalau memang itu benar. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah khamsun minad dawabi kulluhunna fasikun yuqtalna fil harami al-ghurabu wal jid'atu wal aqrabu wal fa'ratu wal kalbul akuru, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, ada 5 binatang yang seluruh 5 binatang ini fasik. Fasik itu Pak, secara makna asal adalah khuruju anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Tapi fasik yang dimaksud di sini adalah keluar dari kebiasaan hukum terhadap binatang-binatang yang lain. Di mana binatang-binatang itu pada hukum asalnya enggak boleh dibunuh kan? Nah, kalau ini dianjurkan nanti dibunuh baik di dalam haram, di wilayah haram Makkah atau Madinah, ataukah di luar haram. Apa itu yang pertama? Al-ghurabu, kelajengking. Ini perwakilan dari apa Pak? Dari binatang-binatang yang dapat menyerang dan menyakiti kita. Kelajengking, ular. Kalau ada singa atau harimau Pak, maka boleh kita bunuh. Kemudian al-hida'atu. Hida ini burung apa? Burung gagak ya. Burung elang. Yang dia mematuk, memangsa dengan apa? Dengan cakarnya. Wal aqrab. Apa diterjemahkan aqrab di situ? Gagak ya, burung gagak. Wal fa'ratu, tikus. Ini juga boleh apa? Kita racun, kita bunuh, tidak mengapa Pak.
Wal kalbul akur, anjing yang menggigit, yang menyerang kita. Yang suka apa? Apakah itu anjing gila ataukah anjing peliharaan? Nah, kalau ada orang bawa anjing keliling-keliling sini, Pak, tiba-tiba dia serang kita, mungkin karena kelaparan, nggak berapa hari nggak dikasih makan. Dia kira kita mungkin daging empuk, dia serang kita. Apa langkah kita, Pak? Langkah kita usir dulu, hus gitu. Kalau tetap juga menyerang, mungkin menolak dengan yang lebih kasar daripada yang pertama. Kalau nggak bisa lagi, mungkin ambil balok atau apa gitu, dipukul. Kira-kira, Pak, kalau anjing kita lawan, apakah dia balik menyerang atau gimana biasanya? Atau dia takut? Kalau kita berani, kira-kira anjing itu lari nggak? Tergantung anjingnya, Pak, ya. Ada yang langsung nggak mikir, dia mau digertak, mau diapain, dia serang kita. Maka bertahap, tidak mesti langsung apa, Pak, dibasmi atau dibunuh di tempat. Nah, ini 5 binatang yang boleh dibunuh di tanah haram ataukah di luar tanah haram. Apakah sedang berihram ataukah tidak sedang berihram. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya ihtajama wa huwa muhrimun. Dari Abdullah bin Abbas menceritakan bahwasanya Nabi berbekam sementara dia dalam keadaan ihram. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa berhijama atau donor atau yang sejenisnya itu tidak memudaratkan ihram kita, karena Rasulullah melakukan hal tersebut. Ada sebagian ulama, jumhur ulama memutlakkan hadis ini bahwa boleh berbekam, Pak, di bagian anggota tubuh kita, kecuali bagian kepala nanti, yang nanti mengharuskan apa, Pak, mencukur bagian yang akan dibekamkan. Maka ini perlu diperhatikan, karena orang yang sedang ihram tidak boleh apa, memotong bagian dari rambutnya. Adapun ulama yang lain membolehkan secara mutlak, apakah itu di bagian kepala kemudian dicukur sedikit rambut untuk dibekam di daerah tersebut. An Ka'ab bin Ujrata radhiyallahu anhu qala humiltu ila Rasulillahi wal qamlu yatanasaru ala wajhi faqala ma kuntu ura al waj'a balagha bika ma ara tajidu syatan qultu la qala fasum salasata ayyam aw at'im sittata masakin likulli miskin nisfu sa'in. Dari Ka'ab bin Ujrah berkata, ketika beliau ikut rombongan Rasulullah menuju Mekah dalam rangka berhaji. Nah, Ka'ab bin Ujrah ini, Pak, terkena penyakit di kepalanya, di mana di kepalanya itu menyebar banyak kutu, sehingga kutunya itu berjatuh-jatuhan sampai ke dahinya, sampai apa, turun lagi ke wajahnya. Ini luar biasa. Maka kata Rasulullah, aku tidak menyangka seperti ini apa yang engkau alami. Apakah engkau memiliki seekor kambing yang engkau bisa apa bayarkan untuk fidyamu nanti, atau dammu, ketika engkau mencukur rambutmu? Ini apa dendanya. Karena mau tidak mau Ka'ab bin Ujrah ini harus apa, dibotak, sementara dia dalam keadaan ihram. Kata Ka'ab bin Ujrah, aku nggak ada seekor kambing. Kalau gitu kata Rasulullah, fasum salasata ayyam, berpuasa 3 hari, atau memberikan makan 6 orang miskin. Setiap satu orang miskinnya nisfu sok, setengah sok. Berarti berapa ini, Pak? Setengah 0,5 setengah gitu kali 6 sama dengan 3 sok.
3 sok nanti dikali kalau 2,5 gram berarti apa? 7,5 kilo. Kalau mau diundang 6 orang miskin terus dikasih makan makanan yang layak, maka itu sudah mencukupi. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang ihram, Pak, ketika dia dalam keadaan darurat, maka nanti boleh melakukan sesuatu yang itu diharamkan di saat dia ihram. Nah, di sini tidak boleh kan mencukur rambut. Tapi karena penyakit yang diderita oleh Ka'ab ini, sehingga Rasulullah memberikan keringanan untuk mencukur rambutnya, tapi apa? Membayar denda. Dan tetap boleh melanjutkan rangkaian ibadah hajinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma fatahallahu ala rasulihi Makkah qama Rasulullah fin nasi fahamidallah wa asna alaihi thumma qala innallaha habasa am Makkatal fila wa sallata alaiha rasulahu wal mu'minin. Dari Abu Hurairah berkata, tatkala Allah membuka Mekah tanpa peperangan sedikit pun atas Rasulullah, maka Rasulullah naik menyampaikan pesan kepada orang-orang yang ada di Mekah. Dia memulai dengan pujian kepada Allah dan berkata, innallaha habasa an Makkatal fil. Sesungguhnya Allah menjaga Mekah dari bergajah yang dipimpin oleh Abraha, yang tujuannya ingin menghancurkan Ka'bah agar nanti kaum muslimin dan manusia itu hajinya kemana, Pak? Ke Son'ah, ke Babul Yaman, Son'ah. Abraha sudah membuat di sana Ka'bah yang menandingi Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Wa sallata 'alaiha Rasulullah al mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman, sehingga Mekah dikuasai tanpa sedikit pun pertumpahan darah. Wa innaha la tahilla li ahadin kana qabli wa innama uhillat li sa'atan minan nahari. Sesungguhnya tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Wa innama uhillat li sa'atan min nahar. Hanya saja aku dihalalkan beberapa saat. Wa innaha lan tahilla li ahadin ba'di, dan tidak dihalalkan lagi untuk seorang pun setelahku nanti. Jadi kita tahu, Pak, bahwa kota haram Mekah itu banyak di sana hal yang dilarang, sehingga disebut dengan apa? Kota haram. Dilarang membunuh nanti, dilarang melakukan peperangan, kecuali ada saat ketika Fathul Mekah di mana Rasulullah diizinkan untuk membunuh seseorang meskipun orang itu bergantung di kiswa Ka'bah. Nah, hal-hal yang dilarang lagi adalah fala yunaffaru saiduha, tidak boleh diburu hewan buruannya, baik yang sedang ihram ataukah tidak. Wala yuhtala syaukuha, tidak boleh dicabut tanaman-tanaman di sana. Wala tahillu saqituha illa limunsyidin, tidak boleh memungut barang temuan di kota haram kecuali untuk mengumumkannya, baik di dalam masjid ataukah di luar masjid. Wa man qutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nadharaini, barang siapa yang terbunuh, maka keluarga yang dibunuh tadi itu, Pak,
berhak memilih salah satu dari dua. Apakah mengambil diat, itu 100 ekor onta, ataukah nanti mengkisos orang yang membunuh keluarganya, ataukah memaafkan. 3 ini Pak. Nah ini hal-hal yang diharamkan dilakukan di kota haram. Jadi kota haram itu Pak ada memang batasannya, sekian kilo dari Masjidil Haram, utara, selatan, timur, di mana di batasan tersebut tidak boleh melakukan hal-hal yang disebutkan ini. Dan sekaligus nanti mendapatkan pahala 100.000 kali kalau kita sholat di tanah haram, dibandingkan sholat di BDI atau di tempat-tempat yang lain. Jadi kalau seumpamanya kita umroh Pak, paham? Kita sholat di hotel, tapi masih dalam lingkup tanah haram, maka kita mendapatkan apa? Pahala 100.000 kali lipat tadi. Tapi lebih banyak lagi kalau sekiranya apa? Sholat di Masjidil Haram, karena makin banyak jamaah makin banyak pula pahalanya. Karena ada orang itu Pak kalau umroh dia sulit untuk datang ke masjid, kepengennya apa? Di hotel aja. Paham? Capek turun, capek jalan kaki, maka dia tetap mendapatkan keutamaan. Faqala al-Abbasu illa idkhira, kecuali idkhir. Jadi Al-Abbas paman Rasulullah meminta pengecualian dari apa Pak? Dari tanaman-tanaman yang haram untuk dicabut, dipotong. Apa itu? Idkhir. Tanaman yang tumbuh di sana yang itu dimanfaatkan untuk keperluan di rumah dan di kuburan. Untuk apa? Pagar-pagar kuburan itu. Maka Rasulullah memberikan pengecualian, illal idkhir, kecuali tanaman idkhir yang boleh untuk apa Pak? Dibabat, dicabut untuk dimanfaatkan. Nah tanaman-tanaman yang lain haram, nggak boleh apa? Dicabut, ditebang dan yang lainnya. Karena kita tahu Pak bahwa kota haram itu terkenal dengan gersangnya, bebatuan-bebatuan, beda dengan Taif, beda dengan daerah-daerah yang lain. An Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anna Rasulullah qala inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a li ahliha wa inni harramtul Madinah kama harrama Ibrahimu Makkah wa inni da'autu fi sa'iha wa muddiha bimislai ma da'a Ibrahimu li ahli Makkah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Ibrahim telah memuliakan, telah menjadikan batasan-batasan bagi kota Mekah, kota haram, dan mendoakan bagi penduduknya keberkahan, kelimpahan rezeki, buah-buahan, warzukuhum, ya Allah berikanlah rezeki kepada mereka. Ini doa Ibrahim bagi apa Pak? Bagi penduduk Mekah. Allah abadikan doa Ibrahim itu di surah Al-Baqarah ayat 126. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza balada amina warzuqhu ahlahu minas samarati. Berikanlah penduduknya rezeki buah-buahan agar mereka bersyukur yang mendukung ibadah mereka kepadamu. Maka kita dapati Pak, buah-buahan di Mekah itu banyak sekali, berlimpah. Padahal tidak di mana? Tidak ditanam di sana. Gimana mau ditanam? Gimana tumbuh gersang di atas batu gitu?
Tapi apa, orang berlomba-lomba membawa barang dagangan ke sana. Wa inni haramtu al-Madinah, dan sesungguhnya aku juga menjadikan batasan-batasan haram bagi kota Madinah, sebagaimana Ibrahim telah menentukan batasan haram Mekah. Jadi di Madinah juga ada batasan-batasan haramnya. Wa inni da'autu fi sa'iha, dan sesungguhnya aku berdoa pada kebaikan so' dan mud yang berlaku di kota Madinah. Dengan apa yang Ibrahim memohon kepada Allah, keberkahan terhadap penduduk Mekah. Jadi kesimpulannya Pak, bahwa di Mekah ada wilayah-wilayah haram, maka di Madinah pun demikian. Kita tahu bahwa di Madinah sholat di masjid atau sholat di batasan haramnya itu mendapatkan 1000 kali dibandingkan sholat di tempat yang lain. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinatu haramun ma baina airin ila saurin. Nah, ini batas haram kota Madinah, yaitu antara air, tempat yang bernama air, hingga ke daerah As-Saur. Jadi kalau kita lihat di Google Map itu Pak, ada batasan haram kota Madinah dan kota Mekah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an anna Rasulullah hajjah. Di hadis yang panjang ini Pak, Jabir bin Abdullah nanti akan memaparkan rangkaian pelaksanaan haji Rasulullah mulai dari Madinah hingga Mekah kemudian pulang lagi. Dari sahabat yang paling lengkap periwayatannya tentang tata cara haji Rasulullah, yaitu diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ini. Adapun sahabat yang lain seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas ini tidak terlalu lengkap. Yang lengkap ini hadis Jabir, di mana kita tahu bahwa Rasulullah hajinya 1 kali, dikenal dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Anna Rasulullah hajjah, bahwasanya Rasulullah melakukan haji. Fa kharajna ma'ahu, lalu kami keluar bersamanya. Hatta ataina Dzul Hulaifa, hingga kami mendatangi tempat yang bernama Dzul Hulaifa. Fawaladat Asma bintu Umaisin, lalu Asma bintu Umais ini mantan istri Ja'far bin Abi Thalib, kemudian dinikahi lagi oleh Abu Bakar. Kemudian setelah meninggal Abu Bakar dinikahi lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, di saat dia ikut bersama rombongan Rasulullah ini, Asma ini melahirkan anak siapa Pak? Anak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah memerintahkan, iktasili, mandilah meskipun engkau dalam keadaan nifas. Wa ahrimi, dan lakukanlah rangkaian ihram, memakai minyak wangi, pakaian ihram dan seterusnya. Tetap melakukan apa yang dilakukan oleh jamaah haji yang lain. Cuma nanti tidak tawaf ketika masih dalam kondisi apa Pak? Nifas. Wa shalla Rasulullah fil masjidi summa rakiba al-qaswa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid yang ada di Dzul Hulaifah. Tapi di salat Rasulullah di sini bukanlah salat yang khusus untuk ihram. Paham Pak? Beliau salat ya sebagaimana salat sunnah yang lain, atau sholat ketika
waktu salat wajib masuk. Summa raqibal qaswa, kemudian Rasulullah menunggangi kendaraan ontanya. Hatta idza stawat bihi alal bayda ahalla bitauhid. Ketika sudah mencapai daerah Bayda, lalu Rasulullah bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Talbiyah Rasulullah ini dalam rangka menyelisihi talbiyahnya orang-orang musyrik, di mana orang musyrik Pak bertalbiyah yang bunyinya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la illa syarikan lak. Dia tetap menyekutukan Allah dalam talbiyah. Beda dengan talbiyah Rasulullah ini, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Hatta idza atainal baita istalama rukna faromala salasan wa masya arba'an. Hingga kami mendatangi al-bait, yaitu Ka'bah. Istalama rukun, Rasulullah menyentuh rukun. Rukun apa yang dimaksud di sini? Rukun Hajar Aswad. Dan ini hukumnya apa Pak? Sunnah mencium kalau memungkinkan, kalau tidak menyentuhnya dengan tangan, kemudian tangannya dicium. Paham? Atau dengan tongkat kalau nggak bisa dengan tangan, tapi tongkatnya tidak dicium. Paham Pak? Kalau nggak bisa lagi karena berdesakan orang, maka cukup dengan melambaikan tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Jadi jangan memaksakan harus mencium, atau orang Bugis apa Pak? Harus bau, harus mencium. Karena kalau biasa orang pulang haji atau pulang umroh itu pasti ditanyakan, apakah kamu sudah mencium? Seakan-akan nggak afdol, nggak sah umroh atau haji kalau nggak apa-apa, nggak mencium Hajar Aswad. Padahal dia hanya sekedar batu yang tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Kata Umar bin Khattab, tak kala dia mencium Hajar Aswad, dia sambil ngomong apa Pak? Innaka la hajarun, kamu itu hanya sekedar batu saja. La tanfa wa la tadur, tidak memberikan manfaat dan tidak memudaratkan. Laula anni, seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, pasti aku tidak mau menciummu. Ngapain nyium batu? Gak ada gunanya. Lihat tauhid Umar bin Khattab terhadap apa Pak? Hajar Aswad. Beda dengan keyakinan sebagian kaum muslimin, sehingga mereka desak-desakan siku sana siku sini, rela bayar berapa ratus real gitu Pak, untuk apa? Memaksakan diri harus mencium. Bahkan badannya digosok-gosok di tembok Ka'bah itu. Kalau ada kesempatan nyuri kiswa Ka'bah, dia gunting kiswa Ka'bah, kemudian pulang dia jadikan jimat. Baik orang Pakistan, Bangladesh, India, orang Indonesia, ini berangkat dari apa Pak? Keyakinan yang rusak. Faromala salasan, kemudian Rasulullah melakukan romal. Romal itu Pak lari-lari kecil di 3 putaran pertama. 1, 2, 3, ini apa? Romal. Dulu Rasulullah melakukan romal Pak karena ada berita bohong yang disebarkan oleh orang musyrik bahwa telah terjadi demam Yasrib yang menyebabkan penduduk Madinah lemah. Akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya romal untuk memperlihatkan kami enggak lemah, kami kuat. Dan sunnah tersebut tetap berjalan sampai saat ini meskipun apa? Meskipun tidak ada dugaan itu. Tapi untuk perempuan enggak dianjurkan apa? Romal.
Wa masya arba'an, di putaran 4 berikutnya itu apa? Cukup berjalan biasa saja. Summa ata maqam Ibrahim fasalla. Kemudian dia mendatangi maqam Ibrahim. Maqam di sini Pak adalah bekas injakan kaki Nabi Ibrahim. Bekas tempat apa? Berdirinya. Di kata maqam ini itu berasal dari kata qoma yakumu, qaimun maqamun. Paham Pak? Dipinjam oleh bahasa kita, bahasa Indonesia, jadinya apa? Kuburan. Maqam itu apa? Tempat berdiri. Jadi bahasa Indonesia jadinya apa Pak? Kuburan. Makam, makom. Jadi ini dianjurkan apa? Salat di belakang maqam Ibrahim. Setelah apa Pak? Melakukan tawaf. Fasalla, kemudian dia salat. Ini juga usulan dari Umar bin Khattab yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan maqam Ibrahim sebagai musalla, tempat salat. Kita yang berdesak-desakan karena banyaknya orang yang di pelataran Ka'bah Pak, maka mungkin bisa Pak tidak langsung di belakang tapi sejajar gitu. Di daerah-daerah yang ada di sekitar maqam Ibrahim. Summa roja ila rukni fastalama. Kemudian Rasulullah setelah selesai sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, dia ke Hajar Aswad lagi untuk menyentuh. Kalau ini apa Pak? Memungkinkan. Summa kharaja minal babi ila sofa. Kemudian keluar dari pelataran Ka'bah menuju tempat sa'i. Dari apa Pak? Dari startnya dari Safa menuju nanti Marwah. Qara'a, Rasulullah sambil membaca inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibaca tatkala apa? Naik ke Bukit Safa. Hanya 1 kali ini saja Pak. Ketika nanti mau mendekati Bukit Marwah, ini tidak dibaca ayat ini. Kemudian setelah membaca ayat ini, Rasulullah membaca lagi apa? Abda'u bima bada'allahu bih. Aku memulai dengan apa Allah mulai dengannya. Faraqiyas Safa, lalu dia naik ke Bukit Safa. Hatta ra'al baita. Kemudian dia menghadapkan wajahnya ke Ka'bah. Fastaqbala fawahhada. Dia mengesahkan Allah wa kabbara, bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahdah. Summa da'a baina dzalika salasa marratin. Ini yang dibaca Pak ya. Di atas Bukit Safa. Bertakbir dulu 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian membaca tadi zikir, kemudian berdoa. Ini dibaca sampai 3 kali. Dan ini biasanya lewat-lewat aja Pak. Banyak jamaah umroh yang sedang sa'i hanya lewat-lewat gitu saja, tidak menyempatkan berdoa. Summa nazala ilal Marwah. Kemudian turun menuju Bukit Marwah hatta insobat faqadamahu fi batonil wadi sa'ah. Kemudian tatkala sampai di kalau sekarang apa Pak? Lampu hijau itu dia apa? Agak kencang berlari di situ. Kemudian setelah itu So'idata naik ke Bukit Marwah fa fa'ala alal marwati kama fa'ala ala Safa. Kemudian dia lakukan di Marwah sebagaimana apa yang dia lakukan di Bukit Safa, yaitu mengucapkan apa Pak? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, kemudian berdoa. Terus itu yang dilakukan sampai 7 kali, mulai dari Marwah, dari Sofa, berakhir di mana Pak? Di Marwah. Nah, demikian kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Ada yang bertanyakan Pak? Nah, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.